kalau kita nggak bersatu, maka akan timbul bentrok di seluruh daerah Indonesia, sehingga kita melanggar. Kalau udah bentrok itu pasti melanggar undang-undang negara Republik Indonesia. Larinya kemana? Ke pengadilan. Setelah ke pengadilan mana? Pasti di penjara, karena salah. Karena kita kelahi, salah kita. Saling luka melukai, salah kita. Melanggar undang-undang. Pelanggaran. Satu, kena pepacuhnya. Yang kedua, kena hukum negaranya. Yang ketiga, melanggar akidahnya yang kita anut. Yang keempat, kita ini seakan-akan memicu ketidakamanan dalam suatu negara di Republik Indonesia. Karena apapun, kita harus bersatu. Kita tidak bisa untuk tidak bersatu. Maka sebenarnya kalau kita menguasai ilmu setia hati, manusia ini sulit untuk dipecah. Yang bisa untuk memecah manusia dalam bersatu ini hanya satu, duit. Kalau ada duit pasti bisa untuk memecah manusia ini sehingga nggak bisa bersatu. Ini sangat berbahaya sekali. Nah, maka dari itu mari kita semuanya bersatu dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Loh, Mas, kan ada yang menolak bersatu. Inilah dunia. Di dunia ini ya memang ada benar dan ada salah. Seperti di akhirat ada neraka, ada surga. Nanti juga nggak bisa itu hidup di tengah-tengah, itu nggak bisa ini. Nah, makanya ilmu esa itu mempelajari ilmu hati. Bahasanya tuh ketika kita sudah menjadi seorang warga, harus mengenal sang pribadinya. Nah, sang pribadinya itu siapa? Kan harus kita bisa memahami tentang itu. Nah, kalau kita sudah bisa bersatu, kita bisa, ya artinya kita ini ada langkah segitiga di bawah mata kaki. Ini pasti semua orang sudah menguasai karena bisa pencak silat. Jadi langkah segitiga di bawah mata kaki pasti dia bisa. Tetapi langkah segitiga di atas mata kaki ini yang jarang orang bisa melaksanakan, karena di sini ada pikiran, ada hati, kemudian lesan. Bisa nggak kita sebagai seorang setia hati menyinkronkan dari tiga persoalan ini? Antara pikiran, hati, lesan. Takut saya yang kedengaran itu langsung ada di pikiran, kemudian langsung dimunculkan dalam lesan, tanpa disaring di dalam hati. Ini sangat berbahaya. Ini orang banyak salah biasanya. Banyak salah di situ. Tetapi ketika kita dengar, kita melihat, kita pikir, disaring di dalam hati. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita keluarkan dari lesan ini supaya kita benar? Nah, kalau sudah bisa menguasai seperti itu, insya Allah kita akan menjadi seorang esa yang baik. Apapun kita harus benar dulu. Walaupun kita diancam, tapi kita harus tetap benar. Sama halnya menyerukan untuk bersatu itu kepada orang yang mempunyai ilmu setan pasti tidak disukai, karena setan tidak suka barang yang bersatu. Setan itu tidak suka orang yang bersatu, tidak suka. Artinya orang yang menolak bersatu berarti memakai hukum ilmunya setan. Sedangkan kita harus menguasai ilmu SH-nya karena guyub rukunnya, karena didasarkan dalam persaudaraan itu tadi. Kalau sudah bilang persaudaraan itu tidak bisa dibatasin oleh aliran darah warna apa, dan nggak bisa itu. Karena sudah disatukan tadi. Takut saya di sini kita harus juga paham ketika kita disahkan itu, ini kan sudah kita tahu semua yang di depan kita tuding itu apa, kemudian muncul sumpah seperti itu. Takut saya kena itu. Nah, maka harus hati-hati. Walaupun dua orang, harus ada yang menyiarkan kebenaran. Walaupun dilawan oleh 1000 orang yang tidak mau benar, tetap dua orang itu harus benar, betul-betul memegang kebenaran. Kenapa harus memegang kebenaran? Karena kita sudah diberikan ilmunya.
ilmu sudah diberikan, dan ini waktunya masih 1 tahun. Nah, ini awal sebagai tes ombak kalau kata Mas Sony. Nah, lagi tes ombak aja sudah membuat seperti kayak gini, membuat pekerjaan orang nih bahasanya ya. Ada yang menentang dan sebagainya, tapi insya Allah ikhlas karena Allah, karena yang akan kita suruhkan kebenaran. Ikhlas karena Allah, karena yang akan kita jalankan tidak pernah melanggar pepacuh. Ikhlas karena Allah, karena kita punya akidah itu tadi, tetaplah guyub rukun. Ikhlas karena Allah, karena kita dijamin oleh undang-undang di negara Republik Indonesia. Ikhlas karena Allah, kita membantu NKRI ini supaya tidak ada bentrokan, yang melakukan adalah orang-orang PSHT. Kalau kita bersatu guyub rukun, insya Allah negara Republik Indonesia aman. Contoh PSHT saja, karena PSHT ini seperti sudah negara dalam negara, anggotanya luar biasa, berapa juta saya nggak tahu. Nah, kalau PSHT bersatu, artinya sudah mengurangi pelanggaran hukum di negara Republik Indonesia ini. Nah, dalam hal itu maka ayolah kita semua, dari adik-adik yang paling bawah sampai kakak-kakak kita yang paling atas, guyub rukun membangun negara ini dengan mentaati Undang-Undang Negara Republik Indonesia, membangun negara ini dengan guyub rukunnya di PSHT ini, membangun negara ini dengan persaudaraan kita. Insya Allah akan menjadi baik semuanya. Bismillah, insya Allah Allah mengabulkan ini. Amin. Insya Allah ini memang akhir daripada perpecahan di PSHT ini, dan ini termasuk insya Allah sabdanya Mas Imam yang terakhir, PSHT akan menjadi besar setelah kerusakan. Ya, kita memang sudah seperti itu, sudah disabdakan oleh orang-orang yang mumpuni betul, dan kita sudah sekarang betul-betul kita ada di dalam kerusakan ini. Dalam kerusakan ini kita nih, ada di dalam kerusakan ini. Tapi setelah itu akan besar. Lah ini mungkin dari Garda Trate ini, karena akan menyatukan antara bahasanya 16-17 ini. Nah, mari kita semuanya, setiap malam kita harus banyak laku, banyak memohon kepada Allah, mudah-mudahan perjuangan kita dikabulkan. Amin. Aku qouli hadza astaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.